Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, ya, tepatnya pada kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, dan juga kita sudah masuk ke bab yang ketiga. Kita sudah bahas kemarin percakapan pertamanya. Ya, di situ ada kosakata dan juga penjelasan yang sudah Anda berikan. Jangan sampai antum lupakan. Dan insya Allah kita akan masuk sini percakapan yang kedua. Ya, di situ. Nah, sangat panjang lebar kita akan bahas al-hiwarus tsani atau percakapan yang kedua. Unzur wastami' wa'id. Lihatlah. Ya, coba artikan. Ada yang bisa artikan? Lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Iya, betul. Lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Nah, di situ kata kerja kan pasti lihatlah, dengarlah, dan ulangilah, ya kan? Dari yang pernah Anda bilang kan, kata kerja terbagi menjadi tiga, maldi, mudhari, dan amr. Ini kata kerja apa maksudnya? Ada yang bisa jawab? Ini amar, Ustaz. Iya, fiil amr. Ya, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Baik, anak akan masuk ke percakapannya. Anak akan bacakan, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawrin asyaqqah. Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal udkhul. Hadza babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Iya, seperti itu. Anak akan bacakan dari awal lagi sambil anak jelaskan. Nah, jadi anak ingin beritahu dulu bahwasanya nanti akan banyak yang akan kita bahas di sini, ya, apalagi yang berbau-bau ilmu nahwu lah. Nah, tapi jangan apa ya istilahnya, jangan minder dan juga frustasi, ya kan. Jadi memang kalau memang antum sudah tahu, mungkin sebagai murojaah dan juga mungkin mengulang kembali, mungkin ya menambah sedikit-sedikit ilmunya, ya kan. Tapi kalau untuk pemula ya anggap saja sebagai mukaddimah, sebagai spoiler saja. Ya, seperti itu. Jadi antum di sini, ya kan di sini kelas bahasa Arab ya, yang isinya itu membahas hiwar, membahas kosakata, membahas latihan. Gitu. Jadi antum hadir, lalu antum bisa membaca hiwarnya, lalu mengartikan percakapannya juga ya, tahu artinya, antum sudah bagus seperti itu ya. Jadi mungkin nanti pembahasan yang itu kalau memang belum paham tidak mengapa. Baik, anak akan mulai sini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Nah, ini sudah kita temui di latihan yang kemarin ya. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu apa artinya? Saya ingin. Saya ingin ya. Apa kita tulis ini? Saya ingin. Saya ingin. Syaqqatan. Nah, artinya apartemen kan kemarin. Kita sudah temui. Poinnya adalah yang Anda tanyakan, kenapa dia fathah harokatnya? Kemarin sudah Anda jelaskan. Lupa, Ada, Ustaz. ada yang bisa jawab kenapa syaqqatan?
Maf'ulun bih Ustaz. Karena dia maf'ulun bi ya. Sebagai apa? Budi Alfaro? Sebagai Maf'ulun bih. iya, sebagai maf'ulun bi sebagai apa? Kalau bahasa Indonesia sebagai objek. Objek. Iya, jadi kita tahu bahwasanya kalau dia objek, maka dia harokatnya fathah atau istilah nahwunya mansub. Nah, lebih simpelnya fathah lah, ya kan? Itu langsung bisa lihat. Turidu syaqqatan. Lalu min fadlik ya, min fadlik itu bisa kita artikan tolong atau permisi. Gitu. Kalau dari yang permisi ya, saya ingin apartemen. Nah, sebelum itu ya ini percakapan antara mustajir dan muajir. Apa itu artinya mustajir? Mustajir itu yang menyewa, ya, yang menyewa. Kalau muajir penyewa. Apa bedanya? Kalau penyewa tuh yang menyewakan lah, ya kan? Yang punya apartemen ya, yang punya rumahnya gitu. Kalau muajir. Lanjut. Ladaina syaqqatun jamilatun. Apa artinya ladaina? Kami punya. Kami punya. Ladanya sendiri kan ya betul. Punya atau memiliki kan? Betul punya. Nah, di situ ada domir ana, ada kata ganti ana yang bunyinya na, ya kan? Di akhir. Nah, na itu menunjukkan kami. Ya, jadi kita artikannya ini jangan lupa ada kata ganti kami ya. Ya, kami punya, ya, kami menyediakan atau kami ya kami punya lah lebih tepatnya. Kami memiliki apa sih itu syaqqatun jamilatun. Syakko apartemen, jamilah artinya Cantik, indah Ustaz. iya cantik, indah, bagus ya. Menyesuaikan yang diartikan itu. Kalau apartemen mungkin bagus atau indah ya. Kalau cantik kan untuk perempuan lebih tepatnya. Nah, seperti itu. Lalu kamu ghurfatan fi syaqqah berapa? Ya kan, kamu kan berapa artinya? Apa ghurfah artinya apa? Kita sudah dapati di hiwar ketiga ya. Pada bab kedua. Apa artinya ghurfah? Kamar atau ruangan Ustaz. Kamar atau ruangan. Nah, di sini menanyakan jumlah ya, makanya pakai kam. Ya, kita lihat kemarin ya, mengulang kembali kemarin di hiwar yang pertama. Nah, di sini marok musyakotik ya, itu artinya berapa nomor apartemenmu. Tapi dia menggunakan ma, ya kan? Karena bertanya nomornya, bertanya kata benda di situ, ya kan? Kalau di sini menanyakan jumlah. Dan mungkin kemarin kenapa enggak? Karena artiannya kam, apa? Karena artiannya berapa, ya kan? Kenapa enggak pakai kam saja, ya kan? Nah, ini jawabannya. Kan? Kalau kam itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Seperti di sini. Berapa kamar yang ada pada apartemen, ya kan? Berarti jumlah kamarnya itu ada berapa? Fisyakoti homsu hurufin. Di apartemennya homsu huruf berarti apa? Artinya 5 ruangan, 5 kamar. 5 kamar. Iya, 5 ruangan atau 5 kamar. Betul. Ya, homsu ya. Dari homsa. Lalu fi ayyi daurin asyaqqah pada, nah, itu bisa di atau pada. Nah, ai di sini dia itu fleksibel artinya. Nanti kita buktikan. Kenapa bukan? Nanti kita buktikan bagaimana dia itu bisa dibilang fleksibel. Ya, daur itu artinya tingkat kan. Nah, kalau tingkat berarti lebih tepatnya apa? Ai arti di sini pada tingkat berapa gitu Berapa? kan. Iya betul. Jadi ai di sini artinya berapa? Ya. Jadi menyesuaikan kata di istilahnya. Kita ini.
buktikan bahwasanya dia itu fleksibel. Kita tulis seperti ini ya. Fi ayyi makanin, apa artinya fi ayyi makanin? Pada tempat mana gitu kan? Makan artinya tempat ya kan. Nah, ay di situ artinya mana? Menggantikan aina kan. Kalau di sini berapa menggantikan kam. Tapi kalau di sini menggantikan aina. Di tempat mana gitu kan. Nah, kita kasih contoh lagi. Kalau dia itu ya fleksibel sesuai kata setelahnya. Fi ayyi suratin. Ya, surah dalam Al-Quran. Gitu. Pada surat apa? Nah, ay di sini artinya apa? Ya, makanya tadi Anda bilang fleksibel ya, bisa artinya berapa, lalu mana, juga apa. Jadi bisa menggantikan kata tanya. Seperti itu. Itu kalimat ayu. Asyaqqatu fid dauril khamis. Apartemennya fid dauril khamis. Apa? Dauril khamis. Bukan khomsa ya ini ya. Khamis. Kalau khamis apa? Ada yang tahu nggak? Kalau khamis artinya yang Kelima. kelima. Iya, betul. Itu yang maksud. Yang kelima. Nah, nanti kita jelaskan di sini ya, perbedaan khomsah dan khomis, ya kan? Perbedaan artinya juga penggunaannya. Kapan kita pakai khomsah, kapan kita pakai khomis, gitu. Kenapa kita misalnya bertanya, kenapa kita di sini nggak pakai fidauril khomsah di tingkat 5, gitu kan? Kenapa khomis harus seperti itu khomsahnya? Ya kan? Nanti kita akan jelaskan. Tapi kita akan lanjut dulu. Uridu musyahadatas syaqqah. Saya ingin uridu musyahadah artinya apa? Kalau musyahadah artinya melihat, melihat ya. Tafaddal udkhul hada babus syaqqah. Tafaddal udkhul hada babus syaqqah. Artinya apa tafaddal? Ini kata yang populer, terkenal juga maksudnya. Tafaddal artinya silahkan. Lalu udkhul artinya masuk lah ya. Ini fiil apa? Tafaddal dan udkhul. Fiil amr sama seperti yang di atas. Sebelumnya Ana ingin tanya suara Ana jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Iya, baik. Kontrol untuk responnya. Nah, lalu hada babus syaqqah. Ini bab itu artinya pintu. Ah, ini pintu apartemennya gitu. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Nah, itu seperti yang tadi ya. Ini apartemen yang bagus atau indah. Seperti itu. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita jelaskan yang lainnya. Nah, kita belum praktek dulu, masih ada yang Anda jelaskan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, ini kita mulai dari hal yang kecil dulu. Antum bisa fokus ke kata syaqqatun jamilatun. Di situ ada dua kata, ada kata syaqqah, ada kata jamilah. Ya, ada kata syaqqah, ada kata jamilah. Jamilah kita tahu artinya bagus, ya kan? Berarti itu sifatnya, ya kan? Berarti jamilah sebagai apa ini posisinya? Sebagai
sifat, ya. Nah, dalam bahasa Arab, sifat itu harus mengikuti yang disifatinya, ya. Antum jangan tanya dulu ya, mensifati itu apa? Sifat itu mengikuti yang disifatinya, mengikuti dalam hal apa gitu. Jangan tanya itu dulu. Yang penting antum harus tahu sifat itu mengikuti yang disifatinya. Itu yang harus antum tanamkan dulu. Sifat mengikuti yang disifatinya. Jadi kan jamilah mensifati syakoh. Ya berarti dia harus mengikuti syakohnya ini. Begitu. Nah, kita lihat mengikutinya dalam hal apa saja. Nah, syakotun jamilatun. Yang pertama adalah kalau dia mu'annas ya, syakoh mu'annas atau muzakkar Muannas, Ustaz. Muannas. karena ada Tamar butoh. tamar butohnya. Nah, makanya dia sifatnya juga ada tamar butohnya. Begitu. Lalu yang kedua adalah ya tidak ada alif lam juga tidak ada alif lam, ya kan? Tidak ada alif lam juga tidak ada alif lam. Dan yang kedua, yang ketiga maksudnya, ya, udah dua, yang ketiga itu dari sini harokatnya un un. Dan yang keempat ini mufrad, ini mufrad ya. Syaqqatun jamilatun. Ada tamar butoh, ada tamar butoh gitu ya. Lalu tidak ada alif lam juga tidak ada alif lam ya. Mungkin kita beri contoh jika ada alif lam asyakohnya ya. Ini supaya lebih jelas. Asyakotu berarti sifatnya juga ada. Jamilatun. Al jamilatu ya, seperti itu. Al jamilatu. Berarti ditambahin al-jamilatun gitu, Ustaz? Iya, ada alif lam juga seperti itu. Poinnya di situ ya. Ada alif lam, ada alif lam gitu. Lalu syakoh kan mufrad ya, satu apartemen. Maka jamilahnya juga harus mufrad juga gitu. Nanti kita kasih contoh lainnya misalnya kata yang gampang aja ya, kitabun. Buku bagus bahasa Arab apa? Kitabun, Jamilun. kitabun jamilun. Iya. Nggak ada tamar butoh, nggak ada tamar butoh. Kitabun jamilun ya. Lalu ya kalau mau kita tulis ya, kalau mau ada alif lamnya al-kitabu, Jamil. al-kitabu al-jamilu. Iya, seperti itu. Jadi ini pembahasan sifat ya. Sebenarnya ya mengikuti empat kan. Nah, itu sebagai tambahan saja infonya. Tapi yang anak ingin tekankan adalah yaitu sifat itu mengikuti yang disifatinya. Itu yang harus antum tanamkan terlebih dahulu. Gitu. Harokatnya un, dia juga un. Mungkin kita coba yang kayak gini ya. Kalau kita bilang kitaban, apa jami? Jamilan. Iya, kitaban jamilan. Gitu ya. Kitaban jamilan. Seperti itu. Baik, itu pembahasan sifat. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini Ana ingin bahas lagi. Nah, ini ya, Fidauril Khomis di lantai ke-5. Ya kan? Kenapa kita tidak pakai 5 saja ya? Fidauril Khomsah. Gitu. Jadi seperti ini, ya kan di situ dia itu urutan kan, lantai itu urutan, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, makanya dia pakai yang urutan juga angkanya, ya kan, ke satu atau maksudnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima,
Antum bisa lihat di sini dulu ya, dalam bahasa Inggris itu ya kan, misalnya one, dia apa? First kan? Antum lihat di sini, one menjadi first. Apa perbedaannya? Kita agak masuk ke bahasa Inggris sedikit supaya bisa lebih jelas. Apa perbedaan one dengan first? Kalau one itu satu ya kan? Kalau first itu yang pertama. Pertama. Iya betul. Nah, bagaimana kalau kita tulis seperti ini ya? Tulis bahasa Arab. Bahasa Arab satu apa? Wahidun. Wahidun. Nah, dia berubah menjadi, ada yang tahu apa? Awalun. Nah, ya kan? Beda kan? Awalun. Kalau wahid itu satu, kalau awal itu yang pertama atau yang ke Yang satu. pertama. Gitu. Nah, kalau sisanya ya, dua ke atas, tiga, empat, lima, tinggal antum masukkan pola atau wazan fa'il. Iya, seperti itu. Wazan fa'il. Misalnya begini. Kalau bahasa Arab dua apa? Isnain. Isnain ini menjadi menjadi apa? Tani. Tani. Iya. Ya, sama halnya dengan khomsa ya. Kita temui di sini ya. Di percakapannya. Khomsa itu kan lima. Ya kan? Tapi kalau yang kelima. Khomis. Gitu. Komis. Nah, kurang alif sini. Khomis. Jadi ya mengikuti si fa'il ini. Fa'il. Gitu. Seperti itu. Jadi paham ya sekarang perbedaannya dan juga penggunaannya. Bahkan jika ada yang tanyakan, oh iya, dan ini di sini sebagai sifat juga ya, sama. Lihat di sini antum bisa lihat ada alif lam, ya kan? Ri, ya kan? Kasroh, kasroh juga di sini. Seperti itu. Seandainya ya muzakkar, muzakkar ya kan? Daur kan muzakkar, ya kan? Nggak ada tamar butohnya. Maka dia khomis. Seandainya kita ganti dengan syakkoh yang dia adalah muannas ya, apartemen kelima lah gitu. Apartemen kelima berarti asyakotu apa? Lantai apartemen kelima. Al mi Al-Khamis. satu ya. Ada tamar butoh, ada tak marbutoh. Ada alif lam, ada alif lam. Tu, Oh tu. ya. Iya, seperti itu. Al-Khamis satu. Hmm. Ya, jadi ini sebagai sifatnya juga ya. Misalnya kita bilang yang kedua, yang ketiga gitu. Sebagai sifatnya. Baik, silakan jika ada yang tanyakan. Sebelum kita lanjutkan. Karena ada satu lagi yang mau Anda bahas ini yaitu di pembahasan khamsu hurufin. Tapi Anda jadikan opsional saja. Anda ingin tanya kepada Antum, mau Anda bahas atau tidak? Bahas balusan. Boleh ya, bahas. Baik, jadi itu kalau dalam ilmu nahwu pembahasan adat ya. Tapi ini kan kita sedikit demi sedikit dulu. Ya Antum perhatikan dari angka 3 sampai 10. Ya ada kaidahnya. Jadi beda-beda nanti 3 sampai 10 ya, lalu ada 13 sampai 99 gitu kan. Ada juga untuk 100 dan 1000. Nah, ini antum perhatikan dari 3 sampai 10 ya kan. Di sini 5 kan. 5 berarti antara 3 sama 10. Jadi kaidahnya seperti ini, ya kan? Pertama kita tulis gurfa. Gurfa itu jamaknya apa? Jamaknya Huruf gurfa apa? Gurofun, ya kan? Gurofun. Dan kalau gurfa satu kamar, kalau gurof kamar-kamar. Kamar ada banyak.
Nah, di situ antum bisa lihat 5 kamar bahasa Arabnya khamsu ghuraf. Khamsu. Khamsu ghuraf. Ghuraf, ya, 5 kamar kan. Nah, jadi kita fokus poinnya itu kapan kita menggunakan bilangannya khamsu dan juga bilangannya khamsatu. Kapan kita menggunakan bilangannya muzakkar atau muannas? Kalau khamsu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar kan? Nah, kenapa si Gurfa ini menggunakannya muzakkar? Oh, ternyata ada kaidah. Kalau mufradnya muannas, lihat Gurfa itu muannas kan? Ada apa di situ? Tak, Amar butoh. Marbuta. ada tamar butonya ya. Kalau mufradnya muannas ya, kita lihat mufrad ya, jangan lihat gurof. Kalau lihat gurof kan nggak ada muannas ya di situ kan. Nah, nggak ada tamar butonya apa? Kalau gurfa kan muannas, jadi bilangannya harus muzakkar. Kebalikannya ya. Kalau bendanya muannas, bilangannya harus muzakkar. Makanya di situ khamsu hurufin. Seandainya kita tulis seperti ini, satu hurufin. Nah, ini yang salahnya, ya kan? Yang Anda bilang tadi, kebalikannya. Bendanya muannas, bilangannya, ya bilangan itu entah 5 atau 4 atau 3 ya. Dia harus muzakkar. Nah, kalau satu dia salah. Nah, itu untuk contoh yang mufradnya muannas. Supaya lebih jelas lagi, kita cari yang mufradnya muzakkar. Nggak usah jauh-jauh ya. Kitabun saja. Kita tulis ini kitabun. Jamaknya apa? Kitabun. Kutubun. Kitabun kutubun. Ya, jamaknya kutub. Jamaknya kutub. Nah, kalau kita mau bilang 5 buku, ya kita lihat kitab itu muzakkar. Berarti bendanya harus muannas. Kebalikannya, benda muzakkar, bilangannya muannas. Berarti kita kalau mau bilang 5 buku, satu, Satu iya, kutub. satu kutubin. Seperti itu ya. Seandainya kita bilang khamsu kutubin, itu salah. Gitu. Khamsu kutubin salah. Karena bendanya muzakkar, berarti bilangannya muannas. Seperti itu ya. Nah, itu yang anak ingin apa? Ya, ini salahnya. Itu yang anak ingin jelaskan untuk pembahasan yang tadi adat di Homsu Hurufin. Gitu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Jadi hurufinnya itu muannas, Ustaz. Hurufnya itu sebenarnya mu'annas. Karena apa? Ya kan? Karena jamak ghairu akil. Antum tahu nggak kalau jamak yang tidak berakal itu dianggap mu'annas? Maksudnya kullu jama'in muannasun gitu, Ustaz. Iya. Kullu jamak ghairu akil mu'annas. Makanya ya, ini sebagai kaidah yang cukup umum juga harus dikenal. Misalnya antum Akhi Ahmad Ghazali mau bilang buku-buku bagus ya kan? Kutubun apa? Kutubun Jama'un. jamilatun. Mungkin ada yang baru tahu di sini jama ghairu akil disebutnya muannas gitu. Jama taksir ghairu akil. Kutubun jamilatun. Begitu juga ghurafun jamilatun. Nah, antum misalnya tanya, kenapa jama taksir yang tidak berakal dianggap muannas? Yaitu sudah emang orang Arabnya menganggapnya seperti itu, ya. Sudah dari sananya. Jadi kalau Tapi kalau kenapa satu kutubin, Ustaz? kenapa satu kutubin? Jadi lihat mufrodnya, jangan lihat jamaknya, ya. Jangan lihat hurufnya ya. Jangan lihat kutubnya, tapi lihat kutubnya. Apa? Lihat kitabnya dan juga gurfanya, mufrodnya. Ya. Kalau mufrodnya muzakkar, bilangannya muannas.
Kalau mufradnya muannas bilangnya muzakkar. Seperti itu. Paham? Nah, nah, Iya. Jadi jangan lihat jamaknya ya. Lihatnya mufradnya. Kayak gitu. paham Ustaz. Berarti Ustaz ini untuk yang ada bilangannya ya Ustaz ya. Terbalik ya pasti kalau muzakkar pasti dia pasangannya nanti muannas gitu ya Ustaz ya. Iya, gitu. Mungkin ini agak Hmm. melenceng dari kaidah yang bisa kita pahami ya. Biasanya kalau muzakkar Hmm. ya muzakkar, kalau Muzakkar. muannas Kayak tadi kan. iya. Iya, Tapi kalau beda. muannas ya muannas. Tapi kalau di sini ya adat, dia malah harus kebalikannya. Jadi poinnya adalah sini ya. Kita mau bilang khomsu atau khomsatu. Kita Iya. bilangannya itu muzakkar atau muannas. Nah, ternyata Hmm. kaidahnya itu kebalikan dari mufradnya. Mufradnya. Hmm. Seperti itu. Coba Karena contoh yang syaqqatun lain itu Ustaz. muannas ya Ustaz ya. Syaqqatun. Contoh, iya, bagaimana? Syaqqatun itu muannas ya. Iya, syakko muannas. Seperti bilangannya khamsun. Oh, ya, khamsa, Enggak, khamsu. bukan. Bukan syakohnya ya, tapi gurufnya. Oh, Gurufahnya. hurufnya. Iya. Nah, nanti bisa lihat akhi Dwi. Nah, gurfa kan muannas kan? Ya. Iya, berarti komsunya ya, maka limanya itu muzakkar. Seperti itu. Hmm. Kalau syakoh ini apa jamaknya Ustaz? Nah, syakko coba Ana juga belum tahu. Coba kita buka kamus ini. Syakko ya. Yang artinya apa teman? Syakko. Jamaknya syukok. Tulisannya seperti ini. Kalau antum mau tahu akhi Ahmad Ghazali, ya, Ya, syakko Ustaz. kan mufradnya. Nah, jamaknya cukokun. Cukokun. Iya. Kokun. Nah, berarti kalau 5 apartemen apa? Khamsu khamsu Iya, syukok. iya, homsu cukokin. Karena syakko ini ya, mufradnya, mu'annas kan? Berarti bilangannya harus muzakkar. Seperti itu. Berarti kalau khamsu hurufin ini kayaknya bentuknya itu apa ya Ustaz? Makanya khamsu Iya, hurufin. iya betul. Si homsu ini mudof ilai, apa mudof ya. Huruf ini mudof ilainya. Seperti itu. Kita akan mungkin langsung baca bersama-sama sini karena kita belum praktekkan hiwarnya. Nah, bilang banyak yang kita bahas tadi ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina Syaqqatun syaqqatan jamil. jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam Kam urfat ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqah. Fi Fi syaqqati syaqqati. khamsu ghurafin. fi Fi syaqqati syaqqati khamsu ghurafin. Iya. Fi ayyi daurin asyaqqah. fi Fi ayyi daw syaqqatu. Syaqqah. Asyaqqatu fi dauril khamis. asyaqqatu Asyaqqatu dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. uridu Uridu syaqqah. Tafaddal udkhul hadha babu syaqqah. Tafaddal Udkhul hadza babu syaqqati. Hadhihi syaqqatun jamilatun.
Hadhihi Masyaqqatun syaqqatun jamilatun. Ya, silakan praktekkan. Siap dulu dari antum. Silakan Akhi Ahmad Khozali dan Akhi Budi Alvaro. Akhi Ahmad terlebih dahulu. Assalamualaikum. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam urfatan fi syaqqah. Fi syaqqatin khamsu ghurafin. Fi, a- fi ayyi daurin asyaqqah. Fi silakan. ayyi dawr Fi ayyi daurin asyaqqah. asyaqqatu fi dawril khamis. Iya. Uridu musyahadat asyaqqah. Tafaddal udkhul hadza babu syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Iya. Itu. Syukran. Lanjut Akhi Dwi dan Akhi Didi Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. لدينا شقة جميلة. Kam gurfatan fi syaqqah في شقتي 5 غرف. fi ayyi daurin syaqqah الشقة في الدور الخامس. uridu apa ini? Uridu musyahada syaq تفضل. uri Adol. Ini siapa nih, Ustaz? Itu udah selesai belum tadi? udah Tadi udah. Oh, Iya. udah ya. تفضل. ادخل. هذا باب الشقة. hadhihi syaqqatin jamilatun syaqqatun jamilatun. Iya. Bagus. Sekarang coba Akhi Doni sudah bisa bergabung. Atau ini Akhi dengan nickname Xiaomi siapa? Ya. Baik, Akhi Doni belum bisa bergabung. Antum ya, Akhi dengan nickname Xiaomi bersama anak. Anak akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Silahkan dijawab. Bisa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Ya. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati 5 ghurafin. Fi ayyi daurin asyaqqah. Asyaqqatu fi dawril khamisi. Khamis. Khamis. Uridu musyahadat asyaqqah. Tafaddal udkhul hadza babu syaqqati. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Ya, itu pembacaannya, juga penjelasannya, dan juga prakteknya dari percakapan yang kedua. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Baik, kita masuk ke al-mufrodat ya, atau bisa lihat di situ.
Kita akan berlatih berucap lagi. Saya akan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Ini kosakata-kosakatanya. Daurun, Daurun, baik. Anda ulang lagi. Daurun, daurun, Daurun. ya. Jamilatun, Jamilatun. ghurafun, Ghurafun. tafaddal, Tafaddal. musyahadah, Musyahadah. Kata uridu, Uridu. ad-daurul khamis, Ad-dawrul khamis. yadkhulu, Yadkhulu. babun. Babun. Baik. Itu kosakata yang harus antum ketahui dari setelah membaca hiwarnya. Nah, untuk saya di sini hurufun ya, tadi jamak dari gurfah ya kan. Lalu tafaddal ini fi'il apa? Amr, Ustaz. Fi'il amr. Iya, kata-kata perintah ya. Lalu antum bisa lihat ya dahulu ya di sini. Dia awalannya ya. Coba artikan ya dahulu apa artinya? Dia sedang masuk. Dia sedang masuk ya. Maksudnya dia laki-laki kan. Anu sudah bilang Ya. kemarin kalau huwa itu menjadi apa? Perempuan. Jadi Ya ya. laki-laki. Iya. Kita ke sini. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya. Huwa itu menjadi ya. Maksudnya iya menjadi ya. Maksudnya bergabung dengan fi'il mudhari ya. Jadi ya. Walaupun nggak ada huwa di situ ya, tapi kita makanya bisa artikan dia laki-laki masuk. Karena apa? Ya di situ ya menunjukkan huwa dia laki-laki. Lalu di sini uridu apa artinya uridu? Ingin. Saya ingin. saya ingin ya kan. Emang di situ ada anak? Nggak ada kan? Nggak ada anak di situ tapi kita artikannya saya ingin. Nah, anaknya itu ditunjukkan oleh hamzah di Alif. sini. Iya. Misalnya kita ganti ya. Kita ganti misalnya uridu menjadi yuridu. Kalau yuridu apa artinya? Dia Kami ingin. Dia Dia laki-laki ingin. Iya, dia laki-laki ingin ya. Nah, tinggal diganti berarti saja kan. berarti tidak bisa kalau kita bilang anak uridu Ustaz di, tidak bisa di kan Cudi? Bisa saja, Bisa. bisa saja. Bisa Ya. bisa saja ya. Iya, bisa saja. Cuman Dan kalau anak ini ya, uridu apa? Fil Saya kira. masjid. uridu Heeh. ilal masjid bisa, ya kan? Ya, Jadi poinnya adalah uridu. walaupun anaknya nggak ada ya, poinnya adalah walaupun Heeh. anaknya nggak ada, tapi juga bisa Tetap diartikan artinya saya saya. ingin. Iya, karena si anak itu sebenarnya sudah melebur gitu, udah bergabung dengan fiil mudhari'nya menjadi hamzah situ. Seperti itu. Lalu misalnya di sini ya dahulu kita ganti menjadi ada hulu. Apa arti ada hulu? Saya masuk. Saya sedang Saya, masuk. iya saya sedang masuk ya. Nah, seperti itu ya. Perubahan-perubahan yang harus antum ketahui. Nggak apa sedikit demi sedikit ya. Ada huwa, lalu ana, hia juga kemarin juga kita sudah jelaskan. Jadi apa kalau hia? Jadi Tak. Tak. ta, iya. Tadkhulu. Tadkhulu. Jadi kalau hia itu sama kayak anta ya, jadi tak gitu. Nanti untuk kalau pengertiannya ya sesuai konteks ya gitu. Hia itu sama kayak anta. Ya, lalu di sini anak ya, dia menjadi hamzah gitu. Baik. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Kalau saya kemarin sudah masuk itu, kalau yang sudah lampau apa? Ustaz? Madi ya, fiil ma Ilmadi. tadi apa antum bilang? Saya kemarin Saya kemarin sudah masuk kelas. berarti kita ganti ya. Maksudnya bentuknya jangan mudori, bukan ya dahulu berarti. Jadi dakhola ya.
Dari Oh, yadkhulu menjadi ya. dakholan. Nah, kalau kita tulis ya supaya lebih jelas, dakhola kan dia masuk kan. Nah, ini bahasa beda Ya, lagi. Kalau saya masuk dakholtu, tadi antum bilang dakholtu saya fi sudah masuk. ghurfati Oh, dakholtu al-ghurfah gitu kan. Saya masuk kamar kemarin sore. kemarin sore. Berarti al apa itu sore? Al-masah, Al-masah. fil masah ya, pakai fil masahil di sore yang lalu. Masahil ma. Banyak sih untuk mengungkapkannya ya. Bisa ini juga bisa ya. Fil masahil di ya di sore lalu, atau kita tulisnya gini ya. Dakhaltul ghurfah, kita langsung kasih keterangan kemarin ya. Bil gini. Amsi ya, saya masuk kamar kemarin ya. Kemarin fil masa di sore harinya gitu ya. Pengungkapannya bisa berbeda-beda. Nah, begini juga bisa. Tapi Ana lebih suka yang seperti ini daripada yang tadi ya. Kalau yang tadi kayak kurang populer aja. Kalau ini kan lebih populer. Dakhaltul ghurfa amsi fil masa. Saya masuk kamar kemarin pada waktu sore. Seperti itu. Nah, antum kalau lihat di bawahnya ada latihan ya. Silakan antum kerjakan. Itu hanya mencocokkan antara kata dengan gambarnya saja. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Nah, di sini antum bisa lihat ya, yang di bab sini, apa arti al-wahdah? Al-wahdah artinya apa? Artinya bab atau bagian ya. Nah, bab atau bagian. Berarti bab atau bagian itu ada urutannya kan? Ada bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Makanya ini bab ketiga bukan al-wahdah salasah, tapi salisa. Makanya Anda artikan kalau di awal-awal masuk bab itu ke ya. Yang ketiga di sini salisa. Antum bisa lihat situ ya, dari salasa menjadi salisa, masuk wazan fa'il. Dan ini juga masuk pembahasan apa? Sifat yang tadi kita bahas. Ada tamar butoh ya, muannas gitu ya. Ada alif lam, ada bukan ada harokatnya domah, dia mufrad, dia juga mufrad ya. Paham ya sampai di sini? Pembahasan sifat dan juga pembahasan yang urutan seperti itu. Nanti mungkin kalau masuk ke bab 4 berarti al-wahdatur rabi'ah gitu ya. Wahdatur rabi'ah. Baik, silakan jika ada yang tanyakan, sisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab. Jelas materi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau jelas. Silakan jika ada yang tanya, masih Ana tunggu. Apa bahasa Arabnya Ustaz? Jelas. Jelas wadih. Wadih. Iya, Ana tulis ya. Supaya lebih jelas. Wadihun. Jadi saya cuma begitu Ustaz anunya. Kalau ditanya jelas, wadih. Bahasa jawabannya. Iya kan? Wadih gitu kan, jelas. Nanti murid-muridnya juga jawab wadih gitu. Jelas gitu. Wadihun. Mm-mm. Nah, ini jelas ya. Biasanya Pak Imtum. Kalau fahim tum paham ya. Fahim Iya tum itu kalian. yang familiar. Fahim tum, fahim. Nah, Fahimna. kalau fahim tum kalian laki-laki paham, ya kan? Kalau kita paham ya fahimna. Makanya kalau gurunya kan bilang ke murid-murid yang banyak, fahim tum.
Nah, kita sebagai Fahim. murid-muridnya bilang fahimna. Gitu. Kalau jelas, Fahim Wadi. Kalau fahimtunna itu untuk perempuan ya. Kita tulis untuk laki-lakinya. Fahimtum ya, ini untuk laki-laki. Kita sebagai muridnya bilang fahimna. Itu. Nah, ini untuk murid laki-laki. Tadi ada yang bertanya fahimtunna itu kalau kita mengajar perempuan. Nah, fahimtunna itu untuk perempuan banyak. Itu. Untuk ya mereka murid perempuannya bilang apa? Nggak ada perbedaan ya. Bilangnya juga fahimna. Karena kalau untuk kami itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Fahimtum dan juga fahimtunna. Bagaimana? Cukup sampai di sini? Insya Allah cukup Ustaz. Nah, Ustaz. Syukran. Baik, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.